Pertama-tama saya pembawa acara izinkan menyampaikan surat acara. Pertama-tama yaitu pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dan ketiga yaitu kajian separuh nafas yang nanti akan berakhir sampai 17.45, dan yang terakhir yaitu penutup. Pertama-tama marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Fajar Januar Hidayat. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الخير ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند
ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pelajar, kami ucapkan terima kasih. Acara ketiga yaitu materi ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Yusuf Diana. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya kurang kompak, seperti orang tidak berpuasa. Orang puasa itu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap panitia bukber buka puasa iftar jama'i, iftar bil jamaah, atau bahasa Inggrisnya apa? Masjid. Bahasa Inggrisnya buka puasa bersama apa? Oh ya. Open together, eating together, Bapak Ibu. Para pemuda harapan bangsa, karena panitianya para pemuda ini harapan bangsa. Ini para pemuda ini namanya primus, pria musola, dan prima, pria masjid yang saya muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Semoga perjalanan Ramadan yang ke-28 ini 28 senantiasa dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu tambah sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat mentalnya, sehat ekonominya, insya Allah. Sebelum dilanjutkan, saya ingin berpantun dulu nih, Bapak Ibu. Makan jambu, minumnya susu, cakep gitu. Makan jambu, minumnya susu. Bapak Ibu, I love you. Alhamdulillah. Karena ini wajahnya wajah yang sebentar lagi akan beridul fitri, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai insan yang beriman, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, di bulan yang penuh dengan berkah, syahrul mubarak, syahrul ibadah, syahrul maghfirah, syahrul Quran,
kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan nikmatnya beribadah di bulan Ramadan. Ini semua karena apa? Karena kita punya iman. Nikmat Ramadan kita rasakan karena iman. Allahur Rahman. Jadi kita merasakan nikmat Ramadan ini karena ada cercahan iman di hati kita. Kita merasakan nikmatnya berpuasa dari mulai pagi, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Bersabar kita, mengendalikan kita dari nafsu makan minum, mengendalikan dari hawa nafsu dengan ikhlas karena Allah. Itu karena apa? Karena iman. Maka karena iman itulah akhirnya kita merasakan nikmatnya Ramadan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita bersyukur, alhamdulillah, sampai hari ini hari yang ke-27 atau juga hari yang ke-28 insyaallah. Sebentar lagi, sesaat lagi, hari besok hari Rabu, hari Kamis terakhir bagi yang puasa mulai hari Rabu. Insyaallah hari Jumat kita sudah beridul fitri. Alhamdulillah. Maka di hari-hari terakhir ini, Bapak Ibu, saya mengajak kepada pribadi saya dan Bapak Ibu sekalian, karena yang namanya amalan itu yang menjadi penentu adalah akhirnya, yang menjadi penentu ujungnya. Maka banyak orang yang kurang memperhatikan. Di awalnya semangat, di tengahnya semangat, di akhirnya malah loyo. Di akhirnya malah ramenya bukan di masjid, tapi ramenya di jalan-jalan, di pasar-pasar, di mal-mal. Ya enggak? Sedangkan di masjid semakin menurun, kecuali di masjid ini. Insya Allah hari-hari terakhir, malam-malam terakhir ini harus kita jaga Bapak Ibu. Maka di penghujung Ramadan ini, para ulama, para salafus soleh menangis mereka. Kenapa menangis? Ramadan yang merupakan syahrul ibadah, bulannya ibadah. Ramadan yang merupakan syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Ramadan yang merupakan syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan akan segera meninggalkan kita. Sedih rasanya, menangis kita. Kenapa menangis? Karena akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa sedih, ya Allah, sebentar lagi Ramadan akan berakhir, ya Allah. Apakah saya termasuk hamba yang diampuni atau tidak, ya Allah? Apakah amalan kita itu diterima atau tidak, ya Allah? Kita was-was diterima atau tidak. Dan tentu kita berharap, ya Allah, terimalah amal ibadah kami mulai dari awal Ramadan sampai hari ini dan sampai ujungnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau berbicara tentang Idul Fitri, tidak semua mendapatkan Idul Fitri. Kalau lebaran, semua berlebaran Pak Bu. Yang tidak puasa, yang puasa, mereka berlebaran karena nasional. Tapi yang beridul fitri kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah, kembali kepada fitri. Id itu kembali artinya. Tidak semua orang kembali kepada kesucian, bersih tanpa noda. Kenapa? Karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak banyak.
Tapi mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan Idul Fitri. Atau Idul Fitri juga diartikan kembali makan. Karena sudah 1 bulan kita tidak makan dan minum, kembali apa? Makan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya mengajak kepada pribadi saya dan Bapak Ibu sekalian, mari kita di akhir Ramadan ini mengevaluasi diri, bermuhasabah. Tinggal 2 hari, tinggal 2 malam ini kita maksimalkan doa kita. Kita maksimalkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran kita. Kita maksimalkan sholat malam kita. Kita maksimalkan ibadah kita. Kita maksimalkan sedekah kita. Berbuat baik kepada keluarga. Berbuat baik kepada orang tua, kepada sesama. Kita maksimalkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala 2 hari 2 malam terakhir ini. Harapannya nanti pada malam Jumat kita mengumandangkan kalimat takbir, tahmid, tahlil dengan penuh harum. Insya Allah. Maka harapannya Ramadan sudah mentarbiah kita, sudah mendidik kita. Salat taraweh yang 11 rakaat ataupun 13 rakaat ataupun 23 rakaat yang kita lakukan ini, Ramadan yang kita rajin sholat malam, maka harapannya nanti di luar Ramadan pun kita bisa istiqomah melaksanakan sholat malam, karena sudah dibiasakan di bulan Ramadan. Insya Allah di bulan Ramadan ketika kita akrab dengan Al-Quran, yang tadi dibacakan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, karena terbiasa akrab dengan lantunan ayat suci Al-Quran di bulan Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Kita baca di bulan Ramadan ini, kita akrab dengan Al-Qur'an, harapannya apa? Di luar Ramadan pun Pak Bu, kita tetap akrab dengan Al-Qur'an. Kita tetap deres Al-Quran, kita tetap tadarus Al-Quran, kita tetap tilawah Al-Quran. Kira-kira apa nih bedanya deres, tadarus sama tilawah Bapak Ibu? Kalau deres itu baca sendiri, kalau tadarus baca per kelompok, ada yang membetulkan. Kalau tilawah membaca Al-Quran plus artinya, plus maknanya, plus tafsirnya, itu namanya apa? Tilawah. Maka masjid ini harus punya program nih buat anak-anak muda. Ada program deres, ada program tadarus, ada program tilawah dan tadabbur Al-Quran. Itu menjadi kebiasaan kita di luar Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan kita sudah dididik akrab dengan Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan ini kita begitu harmonis hubungan kita dengan Allah melalui salat 5 waktu. Ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum buka belum. Contoh aja tuh. Ketika azan dikumandangkan, hati kita bergetar, berangkat kita ke masjid. Bulan Ramadan mengajarkan kita harmonis hubungan kita dengan Allah melalui sholat 5 waktu. Nah, di luar Ramadan pun kita tetap akrab. Tempat favorit kita adalah masjid. Karena kita sudah akrab dengan masjid, maka di luar Ramadan pun kita harus akrab dengan apa? Masjid.
Ramadan adalah bulannya silaturahmi, kita sering berkumpul, bersilaturahmi, bermajelis ilmu. Maka di luar Ramadan pun tetap majelis ilmu harus terus ditingkatkan. Pertemuan antara muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat dalam satu wadah, pertemuan majelis taklim harus tetap kita jaga silaturahmi. Masya Allah Bapak Ibu, Ramadan ini begitu indah. Sudah melatih kita, mengajarkan kita, mentarbiahkan kita. Yuk mari di luar Ramadan kita membiasakan tradisi ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu, di bulan Ramadan kita begitu beriman. Ketika di bulan Ramadan kita bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Berapa banyak setelah Ramadan takwanya luntur? Berapa banyak setelah Ramadan imannya luntur? Berapa banyak yang tadinya suka ke masjid di luar Ramadan malah jarang ke masjid? Gini pagi. Hari pertama, hari kedua makan nikmat, balas dendam. Kenapa sebulan sudah tidak puasa? Piknik tamasya kemana-mana, berangkat pagi pulang sore, kadang duhur asarnya ketinggalan. Kenapa? Karena berpoyak-poyak piknik tamasya. Ini pagi. Yang tadinya akrab dengan masjid malah melupakan masjid, sholat jamaah jarang, baca Al-Quran jarang. Itu banyak orang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan, setelah Ramadan malah hai. Nah itu kalau bisa jangan. Berarti tidak membekas. Maka mari tradisi Ramadan ini ditingkatkan di bulan Syawal. Jangan sampai menghilang. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, ciri orang yang ibadahnya diterima di bulan Ramadan, maka nanti bisa dilihat di bulan Syawal. Kalau ibadahnya, imannya meningkat, istiqomah ibadahnya, itu tanda ketika di bulan Ramadan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan datangnya bulan Syawal atau mendekati Idul Fitri, kira-kira bahagia apa tidak? Bahagia. Ya, campur aduk. Ada yang sedih, ada yang bahagia. Ya, bahagia kenapa? Karena Syawal itu termasuk bertemunya keluarga. Ada istilah orang Jawa bilang apa? Mangan ora mangan sing penting kumpul. Masya Allah. Alhamdulillah, indahnya bulan Ramadan diakhiri dengan Idul Fitri, hari raya umat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis dari Rasulullah yang perlu kita renungkan, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Walaupun ini kalimatnya ada seorang wanita. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita rajin salat malam, rajin puasa, rajin sedekah, rajin beramal soleh, tapi wanita ini suka menyakiti tetangganya, suka menyakiti tetangganya dengan lisannya." Jadi Bapak Ibu, diterangkan dalam hadis ini, ada seorang wanita, ya bisa juga laki-laki, sholat malamnya mantap, puasanya mantap, amal solehnya mantap, sedekahnya banyak, tetapi suka menyakiti orang lain. Rasulullah menjawab, tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian
Sahabat tadi matur lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang wanita, dia juga rajin sholat, rajin puasa, sedekah, tapi sedekahnya hanya dengan setengah keju, setengah roti. Bagaimana ya Rasulullah? Tetapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah mengatakan dia di surga. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, hadis ini memberikan pelajaran bagi kita semua. Kalau hanya menahan dahaga dan lapar itu gampang Pak Bu, gampang. Kenapa Bapak Ibu sudah terlatih berpuasa setiap tahun? Gini apa gini? Menahan dahaga dan lapar itu gampang. Bapak Ibu, harapannya yang sering kita lantunkan adalah berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, kami memohon kepadamu surga. Apalagi bulan Ramadan ini, pintu surga itu dibuka dengan lebar-lebar. Futihat abwabul jannah. Dibuka pintu surga. Bapak Ibu, ada orang mengatakan orang sukses itu adalah orang yang sudah punya pekerjaan tetap, punya harta, punya rumah, punya mobil, punya istri, punya segalanya di dunia itu dikatakan orang sukses. Itu. Tapi ada seorang ulama mengatakan dia belum sukses. Karena yang dikatakan sukses itu bila mana kita kembali kepada Allah dan masuk ke dalam surganya Allah. Jadi yang dikatakan sukses itu bila mana kita semua nanti masuk ke dalam surganya Allah. Itu baru dikatakan orang sukses. Di dalam Al-Quran, La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. La yastawi, boten sami, tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Ashabul jannah, penghuni surga, itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Maka Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini ada kesempatan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi khusus bagi orang yang berpuasa, ada satu pintu namanya Babur Rayyan. Pintu surga itu kira-kira ada berapa Mas? Ada 8. Bisa disebutkan enggak? Lupa. Pintu surga pertama ada Babus Shalah. Pintu bagi orang-orang yang istiqomah mendirikan salat. Ada Babul Jihad, pintu bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Termasuk orang mencari nafkah halal, itu juga jihad. Berbakti kepada kedua orang tua, itu juga jihad. Ada Babus Sadaqah, pintu bagi orang-orang yang gemar sedekah. Ada Babur Rayyan, pintu bagi orang-orang yang istiqomah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ada Babul Hajj, pintu bagi orang-orang yang sudah menunaikan ibadah haji dan hajinya membawa predikat makbur, dipertahankan sampai wafatnya, insya Allah masuk melalui pintu Babul Hajj. Kemudian yang keenam ada Babul Zikri, pintu bagi orang-orang yang gemar berzikir, yang gemar melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia berzikir pagi, zikir petang, kemanapun lisannya senantiasa berzikir. Tolabul ilmi juga ini termasuk zikir. Maka orang yang senang berzikir, insya Allah masuk ke dalam pintu namanya Babul Zikri. Kemudian yang ketujuh ada namanya pintu Al-Kadzimin Al-Ghaidh wal Afina Aninas, pintu bagi orang-orang yang mampu menahan marahnya.
dan senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Kira-kira menahan marah itu abot nopo abot? Ibu-ibu hobinya marah nopo baten? Insyaallah baten nggih. Marah itu boleh enggak? Boleh, tetapi harus pada tempatnya. Marah sama anak, ayo nak sholat, bukan marah itu kenapa sayang sama anak. Tapi ibu-ibunya suka ditembak sama anak-anaknya zaman sekarang. Ayo nak sholat, tar, tembak, tar gitu kan. Ayo nak sholat, sudah jam berapa ini? Tar gitu kan. Jantungan kita kenapa ditembak terus sama anak-anak kita dengan kalimat apa? Tar. Kalau marah seperti itu bagus, boleh. Tapi yang dimaksud dengan marah di sini adalah dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, masalah kecil jadi besar, itu nggak boleh. Maka Ramadan ini pengendalian supaya kita mampu menjaga marah dan memaafkan kesalahan orang lain, lega hati kita, plong. Kenapa? Dahlah kita maafkan kesalahan orang lain. Orang yang mampu melakukan seperti itu, insya Allah dia masuk ke dalam pintu yang ketujuh, namanya al-kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas. Kemudian yang kedelapan ada namanya pintu al-aiman, pintu bagi orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Banyak kesempatan masuk ke dalam pintunya surga, ke dalam surganya Allah melalui 8 pintu itu. Ada orang, Ustaz saya tuh sibuk kerja, ya maksimalkan di pintu yang mana bisanya. Tentunya semua pintu dilakukan, cuman kan kadang-kadang ada yang banyak di mana gitu kan. Boro-boro sedekah Ustaz untuk kehidupan sehari-hari aja kurang, ambil pintu yang lain. Ada pintu apa? Pintu salat, pintu jihad. Ustaz saya tidak bisa menunaikan ibadah haji, belum mampu, kan ada pintu haji. Ya, ada pintu yang lain selain haji. Tapi bisakah kita masuk ke 8 pintu itu? Ini pernah ditanya oleh Abu Bakar, wahai Rasulullah, apakah kita bisa masuk ke 8 pintu itu atau surga merindukan kita? Rasulullah menjawab, ya bisa. Dan saya berdoa, semoga engkau wahai Abu Bakar bisa masuk ke seluruh pintu. Amin ya robbal. Sesuai dengan permintaan panitia, karena hari ini hari penutupan, saya menyampaikannya cukup sampai jam 17:45, karena nanti ada acara penutupan kegiatan mukber yang diadakan oleh para pemuda kita yang hebat-hebat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kurang panjang materi saya, kapan-kapan bisa mengundang lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Yusuf Diana kami ucapkan terima kasih. Masuk ke acara terakhir yaitu penutupan. Hari ini adalah hari terakhir kegiatan kajian separuh nafas ya Bapak Ibu. Semoga tahun depan bisa ada lagi. Dari saya cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung ya pamit.